Dengarkan, Yahudi, Nasrani, Syiah dikemas seindah apapun, laknatullah alaihim, Allah melaknat mereka. Laknatullah ala Yahud wala Nasara wala Syiah. Kalian tercuci oleh mereka, otak kalian tercuci oleh mereka. Ayo bergandeng tangan, ayo jaga negeri ini dengan tauhid. Israel, kenapa tidak dibinasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Maqdisi bercerita kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu berlinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kalian dengan berlinang air mata. Kenapa tidak dibinasakan Allah SWT? Khususnya negara-negara Islam, kirim militer-militer Anda. Israel kecil, saudara. Israel itu penduduknya cuma 9 juta. Penduduk Israel sama Jakarta, ramean Jakarta, saudara. Itu Israel. Tapi dikelilingi oleh negara-negara Arab, jumlahnya 24 negara Arab. Itu jumlah penduduknya lebih dari 325 juta. Belum ditambah negara Islam. Indonesia aja 300 jutaan, saudara. Ditambah Pakistan, ditambah saudara Turki, ditambah negara-negara Islam yang lainnya. Udah berapa jumlahnya? Kemana ini semua, saudara? Colok diam, colok bungkam. Kemana negara-negara Islam? Tapi negara-negara Islam diam, tidak mengirimkan pasukannya. Arab Saudi dilaporkan telah meningkatkan operasi penangkapan warganya yang mengkritik terkait perang Israel-Hamas di media sosial. Mengutip Bloomberg 2 Mei 2024, otoritas juga melancarkan tindakan keras bagi warga yang mengunggah atau berkomentar anti-Israel. Diduga kebijakan ini dilakukan Arab Saudi dalam proses normalisasi hubungan dengan Israel selepas kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Kenapa Allah tidak langsung membinasakan Zionis Israel? Kenapa Allah tak langsung aja innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun? Langsung orang Israel itu jadi monyet, jadi cigak cingkuk. Bisa kan? Bisa kan? Bisa. Pertanyaan ini sudah saya tanyakan ke Syekh Muhammad Jibril dari Al-Azhar Kairo 20 tahun yang lalu. Saya angkat tangan, waktu itu saya mahasiswa. Assalamualaikum Syekh Muhammad Jibril, Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril, Dr. Hadis di Al-Azhar. Assalamualaikum Syekh. Ya. Kenapa kaum Ad hancur, kaum Samud hancur, kaum Madian hancur? Kenapa Israel tak hancur? Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Kalau Israel hancur, kau masuk surga pakai apa? Ditunjuknya saya. Kalau Israel dihancurkan Allah, kau masuk surga pakai apa? Allah menyiapkan Israel supaya kita berjuang berjihad membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Tapi jangan anak-anak muda ini besok ke Palestina semua. Saya tak mau tiba-tiba dapat berita Riau Post 50 anak Bencakulubi ke Palestina dan sekarang sedang terdampar karena kelaparan tak dapat lontong sayur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. اقسم بالله شعور عزة وفخر وتمكين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يثبت المجاهدين وينصرنا يا رب العالمين. الله أكبر. لسه الصواريخ تطلع. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أحلى صوت تسمع في حياتك. الله أكبر. الله Guys, kucing gue ini yang bernama Gembi bisa memilih makanan mana yang ia makan. Gue udah taruh bendera di depan ini, dan kucing gue mempunyai insting mana yang dia makan. Lihat ya, apa yang dipilih kucing gue. Gue yakin kucing gue pasti bakal kasih yang terbaik. Kucing aja punya insting, guys. Biarkan dia memilih.
Israel tak pernah mengalami kekalahan saat berperang dengan negara-negara Arab? Dari fakta-fakta Alkitab, kita akan menemukan beberapa alasan mengapa bangsa Israel selalu mengalami kemenangan. Janji Tuhan dan berkat-Nya atas Israel. Salah satu hal yang membedakan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain, karena Allah membentengi bangsa ini dari siapapun yang hendak merancangkan kecelakaan atas bangsa Israel. Tuhan membentengi Israel dengan firman-Nya yang berkuasa mengembalikan kutukan para musuh-musuh Israel kepada diri mereka sendiri. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Kejadian 27 ayat 29. Pemenang, pemenang, bersama Yesus Tuhan. Pemenang, pemenang, di dalam peperangan. Pemenang, pemenang, atas segala setan. Haleluya, haleluya, pemenang. Orang yang beragama belum tentu punya Roh Kudus. Tetapi orang yang punya Roh Kudus pasti percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Jadi saudara, orang yang punya agama belum tentu dia punya Roh Kudus. Tapi orang yang punya Roh Kudus pasti dia percaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nih, satu lagi. Haleluya. Sini. Kencang. Orang yang beragama belum tentu memiliki Roh Kudus. Tetapi orang yang memiliki Roh Kudus pasti percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus ya. Saudara Bapak Ibu sekalian, ya agama ya di seluruh dunia, seluruh bumi, saya cek ya, saya pelajari ya, bukan ratusan, ribuan saudara. Ribuan, bahkan banyak hal yang nggak saya tahu, mungkin bisa jutaan saudara. Iya, saudara, jadi orang yang beragama itu belum tentu punya Roh Kudus. Tapi orang yang memiliki Roh Kudus pasti dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi untuk seseorang bisa percaya Tuhan Yesus, itu saudara tidak cukup hanya dia punya agama. Kalaupun dia beragama dengan tekun sekali, tapi kalau dia tidak punya Roh Kudus, tidak memiliki Roh Kudus, dia nggak mungkin bisa percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Puji Tuhan, kita sampai di kolong jembatan. Anak-anak sudah nunggu di sini. Makanan masih kita tinggalkan di mobil. Wah, puji Tuhan, bisa sampai kita saudara. Hujan lebat. Nah, sampai masker pun ketinggalan. Iya. Lebat sekali. Oke, kita mulai. Pesta anak domba Allah, kita mulai. Biar cepat, kita mulai. Karena mereka pun sepertinya udah lapar juga ya. Udah lapar ya? Ada lapar? Tapi salam. Tetap semangat. Sehat. Coronavirus mati. Haleluya. Kisah ini ceritanya begini saudara. Silas dan Paulus ini seorang pemberita Injil, pemberita kabar baik. Dia menyampaikan keselamatan di dalam Yesus. Dia menyampaikan tidak ada lain lagi keselamatan di luar Yesus, hanya di dalam Yesus. Tetapi karena pemberitaan Injil inilah Paulus dan Silas justru diadukan saudara kepada pemerintah yang berlaku pada zaman itu, pemerintah yang berkuasa. Akhirnya saudara, Paulus dan Silas ditangkap, dijebloskan penjara seperti seorang penjahat. Kakinya diborgol, tangannya diborgol, saudara. Tapi kalau kita tadi dengar baik-baik firman Tuhan yang saya bacakan, waktu mereka di dalam penjara, mereka bukan menangis, mereka bukan mengeluh, tapi mereka menyembah, memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang terjadi setelah mereka memuji Tuhan? Terjadi gempa. Kita sih nasi aja, intinya kita bagi video. Makan dulu. Ya oke, makan.
Hanya sambil ngopi, habis ngopi kasih makan. Jadi yang jual kopi ini memang orang sini juga. Nggak biasanya kita kasih begini karena memang harusnya biasa 100 orang yang hadir ini kami kasih dulu apa berapa gitu lah ya, sepertiganya. Jadi ya udah terus kopi aja. Tapi satu orang satu, kalau dua kita nggak bisa bayar. Iya, kita bayar, kita nggak bayar. Kita bayar, kita bayar. Satu dia, tidak ada berdua. Jadi kita manusia harus punya satu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau dua Tuhannya, kita tidak akan bisa masuk surga. Amin. Karena kita abu-abu namanya, ragu. Kalau dua di dalam hatimu Tuhan, itu tidak akan bisa engkau masuk surga. Tetapi kalau satu Tuhan yang kau pilih, yaitu di sini dikatanya Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai selama-lamanya, dari dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Kristus adalah juru selamat itu. Esa, amin. Esa. Jadi kita sebagai umat manusia harus punya satu Tuhan di dalam kehidupan kita, amin. Kalau engkau punya Tuhan di dalam kehidupanmu dua, kamu tidak benar. Harus satu kau pilih. Amin. Haleluya. Mari kita doa. Tuhan Yesus, kami percayakan setiap apapun yang ku perkatakan ini, firman yang sudah saya bacakan Tuhan Yesus terhadap mereka Tuhan, biar mereka Tuhan mendengar, bahkan mengerti bahwa kami harus punya Tuhan satu, yaitu Yesus Kristus. Sebab kami percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan kami yang mati di kayu salib, rela berkorban, sebab Dia adalah juru selamat. Tidak ada satu-satu, Dia adalah satu-satunya untuk membawa kami dalam surga, jalan satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan Tuhan Yesus menikmati Tuhan makanan ini Tuhan Yesus. Semuanya kuserahkan di dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu yang sudah hadir Tuhan, mereka yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Tuhan, mereka Tuhan yang berkekurangan Kau cukupkan Tuhan, mereka yang mempunyai masalah Tuhan Engkau angkat masalah mereka. Dan aku tahu Engkau adalah Tuhan dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuserahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Udah jual makanan. Udah tadi. Oh, bagi dulu orang tua semua. Ya, orang tua dulu. Bisa sih dapat anak-anak bisa. Ya, langsung pulang. Langsung pulang aja, pulang. Ini airnya. Ada tentara ya. Karena ada acara mereka, kalau nggak ada acara mereka, ya cuma ada mereka. Pulang aja, pulang. Langsung pulang. Ada acara. Pulang aja Bu ya. Jos, Pak, nanti di sini dulu ya, duduk dulu nanti ya. Coba lihat kasihnya udah kering. Udah mendingan kering. Coba. Kemarin kan udah ini kan. Ya ambil kasih air nih. Coba kau videoin dulu jadi Doan si Mordeka. Sini, Kai. Nanti diambil. Bapak sekalian, doakan terus pelayanan gereja tanpa tembok ini supaya makin maju, sukses, banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan Yesus. Selama 6 tahun pelayanan di sini, kurang lebih udah 1000-an orang ya. Ya, yang percaya Yesus. Mereka sudah tersebar kemana-mana. Kita tidak tahu di mana-mana mereka tersebar, karena mereka yang sudah percaya Tuhan Yesus itu kita ajarkan mereka untuk betul-betul ya hidup di dalam Tuhan, dan mereka berdoa minta kepada Yesus dapat pekerjaan di Karawang, di Cikampek, di Cikarang. Ketika mereka mendapat pekerjaan di tempat-tempat yang seperti saya katakan tadi, tentu mereka tidak bisa lagi ikut ibadah di gereja tanpa tembok karena jauh ya, jaraknya bisa 3 jam 4 jam perjalanan, dan mereka juga kerja ketika jam 2 sore mereka kerja, sedangkan gereja tanpa tembok ibadahnya jam 2 sore. Besok Kamis
kita ibadah jam 2 sore di Gereja Tanpa Tembok. Semua dana biaya kita doakan biar semuanya Tuhan cukupi ya. Bagi saudara yang mau berkati pelayanan ini, di deskripsi ada nomor bank ya. Apapun yang saudara buat ya, seberapapun yang saudara beri, kami yakin percaya Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Mari kita doa untuk pelayanan Gereja Tanpa Tembok khususnya hari Kamis depan ini. Hadirat urapan kuasa-Mu Tuhan bekerja, ambil alih pelayanan kami Gereja Tanpa Tembok, berkati jemaatnya, berkati juga Tuhan Yesus pelayan-pelayan Tuhannya, berkati juga Tuhan Yesus Kristus, semua yang ambil bagian di Gereja Tanpa Tembok, mereka-mereka yang sudah mendukung pelayanan Gereja Tanpa Tembok, Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang belum mendukung, Tuhan berkati, di lain waktu mereka akan mendukung. Kalau ada kelompok tertentu, niat-niat orang tertentu yang coba ingin berbuat jahat, yang coba ingin menutup Gereja Tanpa Tembok 1000 pintu, kami gagalkan dalam nama Yesus.